Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Official Channel. Tentunya masih bersama saya Bang Rey. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk pada kolom komentar di channel YouTube RK Official ini terkait dengan tutorial pengisian aplikasi CK Kemenak yang saya posting beberapa waktu yang lalu. Nah, dari semua komentar yang masuk, ini ada satu komentar yang cukup menarik yang masuk dari Ibu Husna Mupidah. Di sini beliau bertanya. Nah, sebelumnya beliau menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat sekali penjabaran yang Bapak sampaikan, tapi saya bingung, Pak. Pengawas kami mengatakan RPP harus setiap hari kami buat sebelum kami mengajar. Jadi itu berbeda dengan yang Bapak paparkan. Itu bagaimana, Pak? Dan dia tidak termasuk kegiatan bertahap. Apakah laporan si Eka yang saya buat salah? Mohon pencerahannya, Pak. Oke. Terima kasih, Bu, sudah menonton video pada channel saya ini. Ini sudah saya balas, cuman belum dijawab. Saya tanya sekolahnya dari mana. Bukan tujuan untuk mengukur, tapi mungkin saya hanya ingin menganalisis sampai sejauh mana channel ini bermanfaat, ya. Karena kebetulan saya berasal dari Sumatera Utara, jadi apakah channel ini bisa sampai ke luar dari Pulau Sumatera? Oke, langsung saja. Jadi Bapak Ibu, bagi yang menyaksikan channel ini, di awal video yang pernah saya buat tentang aplikasi pengisian CK ini sudah saya paparkan bahwasanya apa yang saya sampaikan di dalam video tersebut adalah hasil yang saya terima dari pada saat kami mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kemenak di wilayah kami di Sumatera Utara. Nah, jadi pengisian CK itu sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam di dalam aplikasi CK ini tidak dijelaskan secara rinci seperti apa. Bentar, saya login. Tidak dijelaskan seperti apa format pengisian dari CEK tersebut, kan gitu. Jadi CEK ini sebenarnya diperuntukkan untuk seluruh pegawai yang berada di bawah naungan Kementerian Agama atau CEK Kemenak ini untuk Kementerian Agama. Bukan hanya guru, tetapi juga dosen, kemudian pegawai kantor, staf, dan sebagainya. Jadi tidak ada acuan khusus bagaimana cara pengisian RPP, bagaimana cara pengisian perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan sebagainya terkait dengan tupoksi masing-masing pegawai negeri sipil atau ASN di lingkungan Kemenak. Jadi di sini masih, kalau saya menjawabnya ini adalah masih multitafsir mengenai cara pengisian CK ini. Hanya saja mungkin mana yang paling mendekati dengan sasaran kinerja pegawai yang biasa dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Jadi siapa yang menilai SKP tersebut? Ialah kalau di madrasah ialah kepala sekolah. Jadi kepala madrasah yang menentukan acuan apa yang sebenarnya mau dinilai dari SKP tersebut. Nah, di sini saya membuat berdasarkan apa yang dituntut pada kami berada di daerah Sumatera Utara. Jadi saya membuat itu berdasarkan apa yang saya pahami tentang pelaksanaan atau pengisian aplikasi CEK Kemenak. Namun saya juga menyampaikan jawaban ini ada dasarnya. Jadi tidak sembarang saya menjawab. Jadi untuk menjawab pertanyaan ibu ini saya harus bongkar-bongkar Mbah Google, mencari dasar bagaimana sebenarnya penyusunan RPP itu. Jadi berikut akan saya paparkan secara ringkas. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk mendengarkan dan melihat sampai selesai supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran di sini saya buat tentang konsep. Jadi kita akan berbicara tentang konsep RPP. Apa sih sebenarnya RPP itu? Kemudian apa komponen penting yang termasuk dalam RPP? Kemudian kapan seharusnya RPP itu dibuat? Dan yang terakhir adalah bagaimana pengisian RPP ke dalam aplikasi CK. Nah, ini akan kita jawab satu persatu.
Yang pertama adalah konsep RPP itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan RPP? Jadi RPP itu, ini saya kutip dari Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Itu satu pendapat. Kemudian yang kedua, RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Ini Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran pada peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jadi intinya di sini adalah RPP itu merupakan rencana. Jadi yang disebut dengan rencana ini Bapak Ibu adalah apa yang ada dalam mindset guru tadi yang dikaitkan dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian dia menyusun apa saja kegiatan yang akan dilaksanakannya terkait dengan pembelajaran sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, jadi rencana ini apakah paku mati? Tidak. Rencana ini bisa saja berubah tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah itu juga tidak membuat konsep RPP ini langsung harus persis apa yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi RPP ini tetap menyesuaikan bagaimana keadaan dan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Ya, seperti itu. Ini menurut penafsiran saya. Jadi RPP itu masih rencana, sesuai dengan namanya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik atau murid kita, nah itu kita rencanakan, kita tulis sesuai dengan komponen-komponen yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah dalam perencanaan RPP. Kemudian selanjutnya, apa saja komponen penting dalam RPP? Nah, ini juga saya lihat dari Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Nah, yang pertama ini, RPP itu paling sedikit memuat 5 komponen. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Ini menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Kemudian menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, ada tambahan dalam komponen RPP. Yang pertama itu wajib mencantumkan identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran, kemudian kelas dan semester, materi pokok, alokasi, waktu, kemudian tambah tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi, langkah pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Jadi ada penambahan dalam komponennya. Kemudian yang terakhir di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar menengah, komponen RPP itu ialah harus pertama ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD dan IPK, materi, metode, media, sumber, langkah-langkah, dan penilaian hasil pembelajaran. Terakhir, di dalam surat edaran Menteri Pendidikan tahun 2019 itu mencakup minimal harus ada 3 komponen. Itulah yang kita pakai saat sekarang ini, RPP 1 lembar ataupun RPP Merdeka bahasanya. Jadi di dalam RPP yang terbaru, karena dengan situasi pandemi saat ini yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pembelajaran tatap muka secara langsung, maka rencana pelaksanaan pembelajaran itu disederhanakan, disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat ini. Nah, seperti itu kira-kira komponen penting dalam RPP. Kemudian yang selanjutnya, kapan sebenarnya waktu penyusunan RPP? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari Ibu tadi. Jadi
sebenarnya mungkin hanya kurang memahami ataupun tidak membaca secara lengkap bagaimana ataupun isi dari peraturan yang ada di dalam undang-undang. Nah, jadi menurut Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013 ini, bahwasanya pengembangan RPP itu dapat dilakukan pada setiap awal semester ataupun pada awal tahun pembelajaran, dengan maksud agar RPP telah tersedia dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Jadi menurut permen ini, RPP itu memang seyogianya disusun di awal semester. Kalau kita di Indonesia mungkin awal semester itu atau awal tahun pembelajaran itu adalah di Juli ya. Kemudian di Januari kalau awal semester. Kalau kita mengambil per semester, maka dia Juli ataupun Januari. Kalau di awal tahun pembelajaran, maka dilaksanakan di hanya bulan Juli saja. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi pendapat pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pembelajaran dimulai. Namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan. Ini menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pendidikan dasar dan menengah. Jadi berdasarkan pendapat Ibu Ibu Usna Mufidah ini, apakah RPP itu harus dilaksanakan setiap hari? Kalau menurut undang-undang ini tidak, ya. Kalau menurut permen ini tidak. Jadi menurut permen ini itu dilaksanakan di awal semester. Namun ada kata namanya di sini, perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan. Jadi guru sebelum masuk ke dalam kelas, dia harus cek dulu RPP akan dipakainya pada kelas tersebut. Jadi kalau saya menyatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh pengawas di daerah Ibu tadi, sebenarnya mungkin beliau itu menafsirkan pendapat yang ini. Pendapat dari Permendikbud nomor 103 ini menafsirkannya bahwasanya RPP terus dibuat setiap hari. Nah, saya tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkan. Jadi silahkan tafsirkan sendiri. Jadi apa yang saya buat itu di dalam video sebelumnya, di dalam tutorial pengisian aplikasi JK ini adalah berdasarkan acuan ini, Undang-Undang nomor 81A tahun 2013 dan juga Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Jadi menurut berdasarkan dua permen ini, bahwasanya RPP itu dilaksanakan di awal semester ya. Penyusunan RPP itu dilaksanakan di awal semester. Kalau memang pengawas Bapak Ibu meminta harus dilaksanakan sebelum kegiatan mengajar, ya silahkan saja, sah-sah saja. Saya tidak menyalahkan itu kan gitu. Jadi itu hak dan wewenang dari pengawas yang ada di daerah Ibu. Hanya saja mungkin Bapak Ibu perlu menyampaikan apa yang ada dalam peraturan tersebut, bahwasanya kenapa kegiatan penyusunan RPP itu harus dilaksanakan di awal pembelajaran. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kalau itu dilaksanakan sebelum kita melaksanakan kegiatan KBM di kelas, setiap harinya kita buat RPP, maka ini akan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kita merancang RPP itu pada, saya rasa mungkin tidak hanya satu kelas kan gitu, tapi ada banyak kelas yang kita masuki. Jadi kalau setiap hari kita harus menyusun RPP, kapan lagi kita harus mengkoreksi, kapan lagi kita harus menyusun media. Kalau mungkin dia pembelajarannya dalam bidang sosial mungkin bisa lah. Tapi kalau dalam bidang sains misalnya, dalam bidang IPA, fisika, guru tersebut harus menyiapkan bahan praktek untuk peserta didiknya. Jadi tidak mungkin di situ menyusun rencana, di situ kita nyiapkan bahan segala macam kan gitu. Jadi acuannya ini di awal semester, ketika kita mau melaksanakan pembelajaran itu, si guru tadi melihat, oh ternyata di minggu ketiga ini saya akan mengadakan praktek di lab. Maka sebelum masuk lab ini, dia sudah mempersiapkan bahan-bahan prakteknya. Seperti itu. Ini menurut penafsiran saya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi kalaupun itu dilaksanakan di awal semester, tujuannya adalah supaya guru tadi dapat mempersiapkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelajaran secara matang dan dapat mengevaluasi kembali sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Contohnya misal
kita membuat guru olahraga di pertemuan ketiga itu rencana pelaksana pembelajarannya adalah praktek lapangan, ya kan, bermain bola misalnya. Tapi karena suasana kondisinya hujan, maka nggak jadi praktek. Nah, ini perlu evaluasi dan diperbarui sebelum dilaksanakan. Jadi sesaat sebelum masuk ke kelas tadi, guru tadi memperbaharui apa yang akan disampaikannya ke dalam kelas kepada peserta didiknya. Seperti itu kira-kira. Ini menurut saya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengisian RPP ke dalam CEK. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013 dan Permendikbud nomor 103 tahun 2014, pengisian RPP ke dalam aplikasi CEK itu dilaksanakan di awal semester, di awal tahun pembelajaran, dan dia masuk dalam program tahunan kegiatan perencanaan seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi, apakah itu masuk dalam kegiatan bertahap atau harian? Itu tergantung Bapak Ibu. Kalau saya, alasannya kenapa saya buat kegiatan bertahap, karena dokumen RPP dan perangkat pembelajaran lainnya itu adalah satu laporan saya buat. Artinya satu bundel laporan. Jadi dalam satu bundel laporan itu menyangkutlah dia RPP, menyangkutlah dia Prota, Prosem dan sebagainya. Nah, proses pelaksanaannya itu sengaja saya tidak buat per hari laporannya, supaya tidak terlalu banyak laporan yang saya perbuat. Jadi hanya satu laporan saja sudah mencakup untuk semuanya. Seperti itu kira-kira. Oke, baik, saya rasa itu saja untuk penjelasan saya terkait dengan pertanyaan dari Ibu Husna ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan berikan komentar pada kolom komentar yang ada di bawah. Dan dengan pertanyaan yang Bapak Ibu berikan dapat memperkaya hasanah keilmuan kita, saling berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita share di sini dapat bermanfaat untuk semua guru-guru yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa pada video berikutnya dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.